Kalau dibilang thrifting itu menurunkan pasar lokal, sebetulnya malah thrifting itu yang berdekatan dengan lokal sebetulnya. Aku nggak mau jual karena aku tahu barang itu value-nya sekarang kayak gimana gitu. Aku nunggu tinggi lagi baru aku jual lah. Kalau seharga mobil baru Ya, dijual baru aku gitu jual ya. lah, ya benar-benar. Aku jual nanti kalau udah mulai ini. Teman-teman aku yang thrifting, yang beli barang thrifting, sehat-sehat aja gitu kan. Maka aku bingung. Ah, ini apa yang sakit? Emang karena thriftingan apa karena gaya hidupnya sih sebetulnya Ki? Halo sahabat anak Indonesia, ketemu lagi bareng Nia dalam program Teman Nia yang tentunya akan hadir setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Aris Merdeka Official. Sahabat anak Indonesia, kali ini kita akan mengangkat satu topik yang sebetulnya beberapa waktu lalu tuh sempat booming, viral gitu karena dianggap oleh pemerintah gitu ya, meresahkan usaha begitu, usaha di usaha di kalangan lokal gitu ya, dianggapnya gitu kan. Nah, saya sudah bersama salah satu narasumber yang kebetulan memang bergelut di bidang itu. Di depan saya sudah ada Mas Faris. Halo Mas. Halo Kania. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Baik. Kesibukannya saat ini apa Mas Faris? Kalau kesibukan sih sebetulnya aku kerja, terus juga main olahraga futsal juga Kak, sama usaha thrifting juga. Cuman tadi agak ini aja ya, meresahkan gitu ya. Agak meresahkan ya. gitu kan. Oke. Oke, Kalau menarik, kerja terus usaha, olahraga, tips dan trik gimana sih cara ngatur manajemen waktunya? Oke, kalau buat kerja, usaha, terus juga olahraga ya kayak sebenarnya kalau buat manajemen waktu yang pasti kalau dari aku pribadi, buat seluruh teman-teman mungkin yang nonton, yang pertama kita perlu tahu dulu sih kemampuan diri kita dulu Kak, kayak gitu ya kan, karena kan setiap orang pasti kan punya kemampuannya masing-masing kayak gitu ya. Ada yang mungkin dia terbiasa dengan banyak kesibukan, tapi juga ada juga mungkin yang terbiasa dengan dia itu hanya bisa satu kesibukan saja kayak gitu kan. Kalau dari aku yang pertama tahu dirinya dulu kemampuannya sampai mana, setelah itu baru dia bisa manajemen waktunya kayak gitu. Dan yang terpenting adalah kurangin begadang dan nongkrong, nggak perlu aja sih kayak gitu kalau untuk manajemen waktu. Oke. Iya. Tapi kan nongkrong itu adalah salah satu kalau buat cowok buat ngecharge gitu kan. Kalau nggak ngecharge itu kan nggak bisa gitu kan. Kalau bagi aku ya Kak ya, bagi aku sih kalau nongkrong sekarang itu udah waktunya nongkrong yang lebih produktif aja sih kayak gitu. Maksudnya kan nongkrong yang nggak produktif mungkin banyak ya kayak tongkrongan-tongkrongan yang lebih ke toksik kayak gitu ya Kak, hanya ngobrolin teman terus juga ngomongin hal-hal yang nggak penting, itu kurang-kurangin lah kayak gitu. Oke, jadi sebetulnya boleh tapi Boleh, juga betul. ada batasan ya. Nah, kalau akhirnya suka ke dunia olahraga misalnya kayak spesifik ke futsal itu kenapa tuh? Dari sekian banyak olahraga. Oke. Kalau aku sih sebetulnya dari mulai sekolah bahkan ya dari waktu aku SD, sebetulnya aku suka pertama itu main sepak bola Kak, karena aku mengidolakan Cesc Fabregas ya kan dulu kan, Wih, idola aja itu kan. udah lama banget ya. Udah lama banget Kak, aku suka sepak bola. Cuman waktu di SMP kelas 3 itu tuh aku cedera di bagian dengkul kan. Jadi nggak memungkinkan buat lari yang emang butuh stamina lebih kayak gitu. Akhirnya aku main ke futsal, karena kan futsal biasanya lapangannya lebih kecil ya Kak ya kayak gitu, dan rotasinya juga nggak secapek di lapangan besar kayak gitu. Makanya aku mainnya ke futsal kayak gitu. Lebih ke futsal Lebih ke akhirnya. futsal akhirnya. Kalau dari kerja kemudian main futsal, kemudian juga ada usaha thrifting gitu, manajemennya itu kan semuanya. Nah, tapi belajar dari marketingnya sendiri gimana? Nah, kalau aku belajar marketing sebetulnya aku udah suka jualan dari waktu aku SMA Kak. Jadi dulu ceritanya aku punya senior dulu ya, senior di sekolahku. Dia itu pertama ngejalanin kayak jaket-jaket almet angkatan gitu loh, kayak gitu. Oh iya, usaha itu dulu gitu. Terus aku pikir kayak, aku nanya-nanya dong kayak gitu, "Bang, lu jualan jaket angkatan gitu untungnya berapa?" Kayak gitu kan. Saya pikir, wah untungnya lumayan nih, aku pikir gitu kan, dengan kondisi aku yang apalagi dulu nggak tahu ya waktu Kania sekolah jajannya berapa gitu kan. Kalau aku kan dulu jajan, mohon maaf Kak, cuman 10.000 itu pun cuman buat naik angkot sama jajan di istirahat pagi kayak gitu kan. Makanya aku pikir,
ini kesempatan yang pas nih kalau aku jualan. Dan dari situ akhirnya aku merasakan jualan, terus ngerasain keuntungannya juga sampai akhirnya terbiasa kayak gitu bahwa jualan ternyata seenak ini gitu. Oke. Iya, Kak. Berarti memang bibit-bibit usaha itu memang udah ada sejak Iya, dulu gitu ya. iya, bener, Karena bener. keadaan Mm-mm. akhirnya mau nggak mau nih harus Betul, biar betul, bisa ada betul. uang jajan lebih gitu. Betul Kak. Betul, Oke, jadi betul. usaha yang dimulai apa tuh pada saat itu? Kalau pertama aku mulai sebelumnya aku tuh jualan dulu jersey bola gitu, Kak. Oke, iya, ya, dulu ya. kan hype banget jersey buat Piala Dunia tuh ya kan. Dan Tahun- susah dapatnya. Iya bener, Kak, susah banget nyari jersey dulu asli. Makanya aku pikir wah jualan jersey kemana nih kayak gitu kan. Akhirnya aku coba buat pasar lah di situ ya kan, buat pasar di situ, jualan dan lain sebagainya. Akhirnya lumayan cuan nih kayak gitu. Cuan banget lah, orang Cuan itu udah banget, susah carinya, harganya Kak, mahal. betul Kak, betul. Dulu apalagi jersey bola itu harganya bisa 300-500 ribu gitu ya kan. Anak-anak SMA hobi main bola ya kan, kalau jual segitu mungkin ya menengah ke atas bisa kayak gitu. Cuma kan aku dulu sekolah yang emang menengah ke atasnya ada tapi lebih ke menengah ke bawah kayak gitu kan sekolahku. Akhirnya aku pikir aku harus bikin pasar baru nih buat teman-teman kayak gitu. Akhirnya aku coba jualan jersey bola, ternyata cuan banget kayak gitu di teman-teman dan juga di luar lingkungan itu sih, Kak, kayak gitu. Oke, jadi dari jersey bola ini. Terus lanjut ke usaha. Nah, setelah jersey bola, aku itu sebelum thrifting ya, aku dulu jualan juga ini Kak, seragam PDH angkatan gitu. Oke. Iya, di kampus tuh ya kan. Jadi kalau misalkan kampus kan biasanya banyak tuh kan anak-anak organisasi kan yang butuh PDH himpunan, PDH BEM kayak gitu kan. Terus aku tanya dong, "Lu bikin PDH di mana?" Aku bilang gitu kan. "Gue bikin PDH di sini, harganya berapa?" Segini. Ya sama gue lebih murah kayak gitu kan. Udah hancurin pasarnya walaupun untung sedikit tapi banyak, aku pikir gitu kan. Udah di gua aja bikinnya, aku bilang gitu. Akhirnya dia bikin di aku, disitulah mulai percaya lah gitu ya teman-teman, jadikan aku ini sebagai vendor buat jualan untuk beli PDH angkatannya itu kayak gitu Kak. Waktu itu tuh aku. Nah dari situ setelah udah PDH mulailah banyak portofolio, akhirnya mau ada yang bikin kaos, bahkan tim bola ada yang mau bikin jersey juga lewat aku kayak gitu. Jadinya ya perantara konveksi, walaupun insya Allah punya konveksi sendiri sih ya nanti ya, bismillah ya kayak Sun gitu ya. Amin. Dengan semua usaha yang udah dilakuin Bener, gitu bener sampai banget, akhirnya Kak. berarti dari zaman sekolah, kuliah, terus sampai sekarang gitu. Nah, Betul. terus dari usaha itu sampai akhirnya masuk ke thrifting tuh. Nah kalau thrifting itu aku ngelihat ini sih Kak, pasti kalau kita usaha melihat kondisi pasar juga ya kayak gitu. Mungkin aku juga di sini menegaskan bahwa aku thriftingnya itu mungkin berbeda ya dengan yang sistemnya bal-balan atau mungkin ngambil di bal kayak gitu tuh aku beda. Kalau aku tuh tipikalnya lebih ke kolektor sih Kak sebetulnya. Oke. Thriftingnya aku lebih ke kolektor kayak gitu. Kayak kaos yang aku pakai aja nih sebenarnya kenapa aku bilang kolektor, jadi ini barang-barang lama sebetulnya yang emang punya value seperti copyright tahun berapa kayak gitu kan. Kalau kita sebutnya anak-anak thrifting sekarang sebutnya vintage. Oke, Kayak gitu iya. ya, makanya aku koleksi barang-barang vintage. Nah setelah itu udah banyak baru aku jual. Kenapa? Karena semakin lama ternyata semakin mahal Kak barang vintage itu kayak gitu. Semakin lama semakin mahal. Aku pikir barang-barang yang kondisinya bahkan dari segi warna agak pudar dan lain sebagainya itu harganya murah. Ternyata Mahal. di pasar itu Kak, di pasaran vintage itu bisa sampai 3, 5 bahkan ada yang jual 20 juta Kak. Itu untuk barang vintage. Kaos, iya barang Ah. vintage itu. Anime kayak One Piece kayak gitu itu memang lagi hype banget sih, makanya aku ngambil peluang di sana dan akhirnya mencoba untuk itu sih Kak kayak gitu. Oke, sudah sejauh mana sekarang memang usaha thriftingnya? Udah sempat buka toko sendiri kah atau gimana? Oke, kalau aku sebetulnya toko sendiri belum ada karena emang kan aku lebih ke kolektor aja ya kayak gitu. Jadi selagi ada barang vintage yang bisa aku olah, aku jual kayak gitu ya kan. Dan kalaupun ada barang-barang branded yang lain yang emang bagus dan memang punya value, aku jual juga kayak gitu. Paling sih aku baru main online aja sih Kak sebetulnya. Main online berarti alamat di Instagramnya apa tuh? Mungkin temannya nanti ini mau mampir. nih, bener buat temannya kalau mau mampir ya boleh aja follow Instagramnya di @secondambiar kayak gitu. Second ya. Ambiar. Second Ambiar, pokoknya ambiar lah pokoknya. Harganya bisa ala nego-nego gitu ya. Bisa. Jenis gampang. barang apa aja yang kamu jual?
Kalau jenis barang aku lebih ke crew neck sama kaos sih Kak, kayak gitu. Lebih ke crew neck sama kaos. Betul lebih ke atasan lah bisa dibilang kayak gitu. Lebih ke sana. Suka dukanya apa selama menjalani usaha yang sebetulnya kan berarti kamu harus ngubek-ngubek itu misalnya pasar-pasar di misalnya Senen gitu kan, atau di mana ya kalau Pasar beberapa daerah. Baru biasanya. Pasar Baru ya, di Jakarta. Di Jakarta betul. Kalau aku sih sebenarnya suka dukanya lebih banyak ke sukanya sih ya Kak ya. Alhamdulillahnya ya. Kenapa? Karena dari thrifting itu aku jadi punya kenalan, punya banyak teman baru kayak gitu ya kan, punya komunitas kayak gitu, dan di situ aku bisa jalan-jalan keliling Indonesia dengan alasan thrifting kayak gitu. Bahkan aku rela ke Surabaya waktu itu cuman buat ngambil satu barang doang karena aku pengen banget barang itu Kak. Kayak itu gitu. Buat dipakai sendiri atau buat dijual? Buat dipakai sendiri. Waktu itu aku nemu kaos mungkin teman Nia atau mungkin Kak Nia juga pernah dengar musisi Elvis Presley nggak Kak? Nah itu tapi nggak begitu tahu. Nggak begitu tahu lah kayak gitu kan. Aku tuh waktu itu ketemu satu kaos itu tuh artikelnya Elvis Presley, dia collab sama Junkie XL kayak gitu kan. Aku bilang wah ini barang bagus banget nih, aku pikir gitu kan, dan size-nya tuh size aku kebetulan gitu kan, size-nya size aku. Cuman dia bilang gini, kalau mau harganya murah datang Mas ke Surabaya, kita kasih jauh di bawah harga pasaran. Oke, saya bilang harga pasarannya berapa? Waktu itu dia tembak sekitar 5 juta kayak gitu kan. Tapi harga di bawah pasarannya tuh dia kalau mau ngambil ke Surabaya dikasih harga cuma di 1 juta, dia bilang gitu ya kan. Iya dia cuma di 1 juta. Ya udah, saya pikir tiket Surabaya kereta nggak nyampe, PP nggak mungkin 5 juta dong, makan juga nggak mungkin 5 juta kan, paling cuman ya kena sekitar kalau sama jalan paling 1,5 atau 2 juta lah bahasanya gitu kan, sama beli barang itu. Akhirnya saya rela Surabaya itu buat ngambil barang itu. Dan dapat alhamdulillah. Dan masih saya rawat sampai sekarang sih kayak gitu. Dan gak ada yang nawar. Dan ada yang nawar, tapi nggak saya jual. Oh gitu. Iya. Karena saya pengen banget barang itu. Jadi rela ya gitu, barang yang sampai harganya ya jutaan ya lumayan lah ya gitu. Betul. Harus ngejar sampai keluar kota gitu kan. Betul. Sebetulnya apa sih yang membuat usaha thrifting misalnya di Indonesia itu banyak digemari sama masyarakat kita gitu. Padahal kan kalau kamu lihat sendiri sebenarnya misalnya kayak di luar negeri bukan mereka buang-buang enggak kan. Tapi kan kalau kita kan kayaknya dicari banget gitu. Sebenarnya ini Kak yang jadi mungkin ini apa namanya, kita masyarakat Indonesia belum banyak tahu juga mengenai hal ini gitu. Yang kita tahu kan mungkin di luar negeri barang itu dibuang kayak gitu kan, ke Indonesia buangnya kayak gitu. Nah padahal sebetulnya kalau kita cari informasi lebih dalam dan riset lagi, sebetulnya di luar negeri itu juga banyak tahu kan thrifting kayak gitu. Cuman bedanya nggak di up kayak di kita. Betul, nggak di up kayak di kita, dan juga dia itu hanya ada di beberapa pusat kota aja kayak gitu. Misal kayak di Thailand itu ada di ada di Bangkok kayak gitu, banyak lah kayak gitu kan, beberapa negara juga kayak gitu. Cuman kalau kita itu terkesannya kayak membludak nih kayak gitu kan, banyak thriftingannya kayak gitu. Padahal sebenarnya mah sama aja, di luar pun juga ada juga yang thrifting kayak gitu. Kalau kamu kan udah lama nih berarti di dunia thrifting ini ya kan, udah beberapa tahun. Bedanya pada saat itu sama sekarang apa sih? Ngerasain nggak perbedaannya? Apalagi mungkin kamu merasakan di zamannya COVID, sekarang udah mulai atau mungkin sebelum COVID kamu udah usaha thrifting. Kalau aku sih sebetulnya untuk usaha aku baru kayak gitu. Aku baru ya pas COVID cuman nggak yang awal-awal COVID banget lah ya kayak gitu. Tapi aku udah kenal thrifting itu udah sejak lama kan ya kayak gitu. Aku udah kenal dari, bahkan aku udah thrifting itu bareng waktu itu sama usaha jerseyku, tapi aku nggak jualan ya, aku cuman iseng-iseng cari ke pasaran aja kayak gitu. Dan yang aku tahu sekarang sama dulu harganya memang luar biasa ya sekarang ya, di pasar tuh cukup mahal ya kayak gitu. Kayak dulu aku dapat barang yang di rumah masih ada barangnya vintage, itu aku dapat harga dulu Kak, aku beli itu cuman 50.000 barang itu. Sekarang di pasaran itu udah nyampe 1 bahkan 2 juta Kak, bayangin. Terus kamu nggak mau jual? Aku nggak mau jual karena aku tahu barang itu value-nya sekarang kayak gimana gitu. Aku nunggu tinggi lagi baru aku jual lah. Kalau seharga mobil baru dijual baru aku gitu jual ya. Ya benar-benar. Aku jual nanti kalau udah mulai ini. Jadi bedanya apa? Berarti bedanya ya dari itu tadi, yang dulunya orang belum banyak tahu, sekarang betul. Jadi banyak orang yang tahu dan banyak peminat. Sama juga ini sih Kak, kalau aku lihat dulu sama sekarang dari segi masyarakatnya juga kayak gitu kan.
sekarang kan banyak nih Kak, udah mulai digital lah. Kalau dulu kan kita paling sosial media apa sih tahun 2013 2014 kayak gitu kan. Cuman kan sekarang kayak Instagram, kemudian ada TikTok juga kayak gitu kan. Kemudian influencer juga banyak loh ternyata yang buat konten tentang thrifting kayak gitu. Nah disitulah jadi harganya jadi mulai tinggi dan naik juga sih kayak gitu. Beda inilah perilaku ya dari masyarakat itu juga mempengaruhi sih Kak. Mempengaruhi. Nah, gimana caranya? Maksudnya untuk mengajarkan temannya di luar sana kan gini. Mungkin misalnya kamu bilang, oh iya aku suka banget sama baju yang kamu pakai sekarang, misalnya gitu kan. Itu beneran bajunya, si realnya bajunya, maksudnya asli atau KW-nya kan kita nggak tahu kan cara membedakannya. Nah, bener. Atau misalnya ada sepatu misalnya satu brand terkenal, kita lihat wah harganya jauh banget di harga pasaran. Nah, gimana caranya kamu bisa tahu bahwa itu adalah produk yang asli gitu? Oke. Kalau pertama aku disclaimer dulu mungkin kayak di dunia thrifting, di dunia thrifting itu yang pertama memang tidak semuanya original. Itu aku akui ya bahwa tidak semuanya original kayak gitu dan masih banyak juga yang fake. Nah, kemudian gimana cara membedakannya nih ya kan buat teman-teman temannya ya, buat temannya dan seluruh penonton. Kalau untuk yang membedakan itu pertama kita lihat dari artikel dulu biasanya. Kayak ini ada nggak nih di tokonya kayak gitu kan buat artikel ini. Dan yang paling enak itu ada kode series Kak biasanya di tag bawah di sini nih. Di baju ini ada tag seriesnya, itu nomornya bisa. Kalau misal dicari aja di Google kayak gitu, misal diketik apa, kemudian kita search dan itu keluar artikelnya, itu original biasanya kayak gitu. Itu sih biasanya yang paling mudah. Cuman kalau teman-teman ragu, perhatikan dari materialnya juga sih kayak gitu. Kayak misal satu brand ya kan, dari materialnya ketahuan kan kayak ini kok panas kayak gitu kan, kok ini tebelnya tapi bukan tebel yang adem kayak gitu, kainnya juga beda, itu udah pasti fake kayak gitu. Biasanya dari logo juga udah ketahuan sih Kak kayak gitu. Biasanya yang banyak tuh logo-logo tuh kayak yang lagi naik tuh brand-brand Adidas tuh nggak sih, yang kayak kembang gitu tuh kalau kembangnya udah nggak simetris, itu KW itu pasti tuh kayak gitu. Atau tulisan Nike tapi bukan Nike. Ya, tulisan Nike bukan Nike tapi ada apanya gitu kan. Jadi naikin, nah itu udah pasti KW itu kayak gitu. Artinya memang kita harus pinter-pinter ya. Bener Kak. Kadang ada lucu juga Kak, kayak produk Nike kan logonya centang gitu ya kan. Cuman centangnya tuh kayak checklistnya aneh aja gitu, kayak cuman asal bikin aja gitu, jadi ya ketahuan fake-nya lah kayak gitu. Itu sih paling yang membedakannya biasanya. Oke. Kalau dari baju berarti dari tag-nya tadi yang di dalam ya. Apa bening atau enggak atau gimana? Kan itu biasa kayak gitu. Kalau cewek itu kan misalnya tas, tahu asli atau enggaknya kamu kan harus taruh dari serinya lah, dari itunya gitu kan. Berarti kalau dari kaos dari situnya. Dari situnya Kak, betul. Dari lebih ke tag sama ke artikelnya sih kayak gitu biasanya. Ketahuan tuh beda atau enggak aja. Kan kamu seorang kolektor. Iya, bisa dibilang ya, barang-barang vintage gitu kan. Terus menahan semua barang-barang itu di rumahmu gitu kan. Berarti apa ya, itu kan harganya maksudnya lumayan dengan uang yang akhirnya kan maksudnya uang kamu yang misalnya bisa buat yang lain, jadi kamu jadi bikin kayak gitu tuh. Ada apa sih, kepuasan tersendiri atau gimana? Oke. Kalau aku sebenarnya kenapa aku suka ya barang-barang vintage itu aku koleksi. Yang pasti bagi aku itu investasi sih sebetulnya Kak. Bagi aku itu investasi sebetulnya. Selain yang lain-lain ya, kayak orang-orang beli tanah dan lain-lain, ini investasi yang lain gitu ya. Bener Kak, aku investasi di barang vintage ya. Walaupun banyak orang bilang kan kayak ala vintage, gue bikin konveksi sendiri lebih murah bahasanya kayak gitu kan. Cuman bahasanya kan nggak semua orang kan berpikir kayak lu gitu kan, bahasanya kayak gitu ya kan Kak. Makanya kenapa aku bilang investasi, karena selagi belum ketemu bener-bener pemain, artinya aku belum mendapatkan offering atau penawaran yang tepat nih kayak gitu kan. Barang itu ya kayak nyari jodoh aja lah kayak gitu kan. Kalau ketemu yang tepat, dia biasanya mau ngasih harga lebih kayak gitu kan. Makanya ya aku tujuannya buat koleksi karena ya itu tadi sih, aku tahu barang ini punya value dan aku dapat dengan harga yang murah. Nanti kalau begitu udah tinggi harganya ya aku jual kayak gitu sih Kak biasanya gitu. Itu yang akhirnya tertarik ngebuat kamu buka usaha thrifting di barang-barang vintage yang vintage-nya ini. Itu betul kan. Berarti keuntungannya lumayan ya dengan buka usaha ini? Alhamdulillah lumayan. Ya bisa dibilang lebih dari gaji lah. Oke, kenapa nggak keluar aja tuh? Nah lumayan lah ya kerja sambil ini ya, buat nambah-nambah waktu produktif ya.
Bener-bener. Jadi memang ternyata penghasilan dari thrifting ini lebih dari gaji Ya, gitu kan. bener-bener, Oke. Kak. Kalau Alhamdulillah. kamu sendiri melihat sekarang ini kan lagi rame banget, atau beberapa bulan lalu lagi rame dengan usaha banyaknya thrifting, akhirnya dari pemerintah menutup beberapa usaha thrifting yang dianggap ilegal. Nah, ya betul. pendapat kamu sendiri melihat fenomena itu gimana? Wah, oke, ini menarik nih Kak sebetulnya. Jadi itu aku kemarin sempat ini juga ya, sempat ada pertanyaan juga ya dari keluarga tentang thrifting ini ilegal dan lain sebagainya kayak gitu. Cuman kalau aku perhatikan isunya, sebetulnya kan yang menjadi masalah itu adalah di barang yang dalam balnya ini Kak, kayak gitu kan. Makanya kan yang dibakar itu ataupun yang disita itu bukan yang di toko sebetulnya, tapi gudang bal yang dirazianya kayak gitu kan. Oke. Kak. Artinya berarti masyarakat salah dong, berarti mendapat informasi atau gimana tuh? Ya, kalau bisa dibilang kayak gitu Kak, kayak gitu. Salah mendapat informasi, yang dirazia itu yang di gudang balnya kayak gitu kan. Jadi gudang bal dibakar-bakarin, dirusak barangnya biar tidak ada penjualan lagi kayak gitu kan, karena menganggap bahwa thrifting ini ya ilegal itu kayak gitu kan. Dan memang kalau aku pribadi ya, bahasa aku nggak pernah yang main balan gitu. Jadi aku juga nggak mau tahu juga soal yang dalam bentuk bal-balan itu. Kayak yang aku tahu adalah aku suka barang vintage ya kan, dan aku lihat bahwa vintage ini punya value lebih kayak gitu. Makanya aku nggak menyentuh dari bal itu gitu. Makanya aku menyentuhnya ya orang-orang, aku nyari barangnya di marketplace gitu kan, dari Facebook, kemudian dari OLX ataupun Instagram juga yang jual barang vintage. Ya aku cari aja sih di situ kayak gitu. Berarti memang bukan barang bal yang orang suka jual 15.000, 10.000. Ya, Kan sekarang betul. banyak banget yang jual barang bal di banyak. beberapa marketplace kayak gitu kan. Dan itu kan menurunkan sebetulnya pasar lokalnya Pasar Indonesia kan. Hmm, Gimana pandangan kamu menurut Sebenarnya itu? sih aku bilang, kalau dibilang Menurunkan apa enggak? Kan soalnya kan dianggapnya menurunkan dari kalau- usaha-usaha. Kalau buat aku sih enggak sebetulnya. Enggak. Kenapa aku bilang enggak? Karena thrifting, kalau dibilang thrifting itu menurunkan pasar lokal, sebetulnya malah thrifting itu yang berdekatan dengan lokal sebetulnya. Kalau buat aku, kenapa aku bilang thrifting itu berdekatan dengan lokal? Karena banyak masyarakat kita yang sebetulnya thrifting itu bukan ngejar brandnya aja Kak ternyata. Jadi dia juga ngejar dari segi motif dan juga artikelnya kayak gitu. Dan kalau dibilang thrifting itu rame kemudian menurunkan pasar lokal, enggak juga kayak gitu. Brand-brand lokal juga justru bahkan banyak juga yang lebih bagus daripada brand yang thrifting kayak gitu kan. Bahkan kalau Kakak lebih, mungkin temannya juga di sini tahu bahwa banyak juga ternyata thrifting baru yang tutup kayak gitu kan, karena ya itu tadi ya kan, mereka itu hanya ngejar brandnya, bukan ngejar dari sisi fashionnya kayak gitu. Karena bagiku kayaknya masyarakat nggak terlalu butuh brand sih kayak gitu. Masyarakat Indonesia lebih ke motif, barangnya enak, bagus, dia pakai kayak gitu sih Kak kalau aku lihat. Berarti kamu kurang setuju ya dengan misalnya upaya yang dilakukan pemerintah, misalnya Dibilang kayak menutup terus brand menutup lokal. usaha-usaha misalnya yang kayak di daerah Pasar Senen dan lain-lain, itu gimana? Itu aku sangat tidak setuju sih lebih tepatnya. karena gini Kak, kalau brand lokal ini kan yang pasti kan sebenarnya tetap berjalan dengan kondisi barang yang baru kan kayak gitu kan. Kalau thrifting ini kan barangnya kan bisa dibilang banyak yang second, itu pun hoki lah biasanya kita bilang kalau dapat barang yang emang kualitasnya kayak baru kayak gitu. Mungkin ada barang baru juga di situ kan yang nyangkut, itu sebenarnya bonus lah bagi kita. Cuman kalau aku dibilang thrifting ini jadi satu hal yang menjatuhkan pasar lokal, aku bilang nggak setuju kayak gitu. Karena brand-brand lokal sekarang justru juga dibantu karena adanya thrifting kayak gitu kan. Artinya adalah thrifting ini kan barangnya kan dari segi harga kan jauh ya dengan harga yang baru kayak gitu kan, dari segi brandnya kayak gitu. Akhirnya orang-orang Indonesia justru melihat itu bahwa oh barangnya murah, ya udah belinya kalau nggak brand lokal aja ya thriftingan aja kayak gitu. Justru yang mematikan itu adalah barang-barang KW yang masuk ke Indonesia sebetulnya. Di luar thriftingan itu sekarang kan udah banyak Kak barang-barang KW yang masuk ke Indonesia, kayak sepatu Converse kayak gitu kan. Terus itu ternyata pas kita cek ternyata fake kayak gitu kan. Terus juga kaos Nike kita cek ternyata fake kayak gitu. Nah ini yang justru mematikan pasar kayak gitu. Itu masuk ke Indonesia karena apa? Just tip kah atau apa? Kalau yang barang KW Kak, kalau yang barang KW sih aku kurang tahu ya sebetulnya secara detail. Tapi yang aku cek ya itu tadi ada pemainnya lah, bahasanya mafia kalau kita sebut ya, mafianya buat barang-barang KW ini kayak gitu. Itu sih yang bikin ini. Dah, kalau kamu kan artinya berarti banyak ketemu sama teman-teman yang sesama usaha thrifting gitu kan. Keluhannya mereka
terkait dengan ramenya isu yang kemarin itu apa? Oke, kalau keresahan teman-teman ya khususnya ya tentang thrifting ilegal dan lain sebagainya, yang populer lah di kalangan kita tuh adalah tentang ini nasib kita mau kemana ya kan, karena ya banyak ya kayak teman-temanku yang memang aku tahu gitu, kenal dia hidup dari second ataupun thrifting kayak gitu kan. Jadi hari ini teman-teman juga bingung kayak gitu kan dengan keadaan yang keadaan yang carut marut dengan kata ilegal ini kayak gitu. Padahal kan sebetulnya kalau kita tarik sebenarnya kan salah satu ekonomi kita dibantu juga oleh teman-teman thrifting ini. Banyak yang orang ternyata yang tadinya kemiskinan dan lain sebagainya, kemudian mereka bertahan hidup dengan itu ternyata kayak gitu. Itu salah satu ininya ya, keluh kesahnya juga ya, keresahan dari bener. Akhirnya berdampak. Jadi gara-gara ini ramai dampak sama usaha-usaha mereka kah? Dampak sama usaha-usaha mereka kah, betul. Jadi ya sebenarnya sih kalau dampaknya ke penjualan, aku bilang sih enggak sih Kak, kayak gitu. Artinya banyak, walaupun isu ini naik, teman-teman juga tetap dapat penjualan. Cuman khawatirnya mereka adalah ketika mereka udah nyetok kayak gitu kan, karena kan banyak juga teman-teman yang ternyata ya tanpa dipungkiri nyetoknya mungkin dari bal juga, atau mungkin nyetoknya bukan dari bal tapi kayak ngambil paket usaha kayak gitu kan, yang barang-barang originalnya kayak gitu diambil. Itu juga pasti ada kekhawatiran itu sih, pasti tetap kalau soal thrifting yang ilegal ini. Iya, jadi usaha tapi cemas gitu ya mereka cemas. ya. Karena bisa dibilang apa ya, ilegal tapi nggak berbahaya sih bagi aku ya kalau thrifting kan, karena kan banyak yang bilang katanya thrifting itu bikin sakit kulit, sakit ini ya kan karena barang ini. Padahal teman-teman aku yang thrifting, yang beli barang thrifting sehat-sehat aja gitu kan. Maka aku bingung, ini apa yang sakit emang karena thriftingan apa karena gaya hidupnya sih sebetulnya gitu kan. Ini kamu baju thrifting di mana? Ini aku baju dapat dari Pasar Gede Bage Kak. Ini baju Senen. Oh ini Senen. Ternyata kan dia juga suka thrifting juga dia. Ya kadang-kadang, tapi ya. kan ngeliat-liat kan. Tapi kelihatan nggak thrifting dari Senen? Ini kayaknya sih nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan, ini thrifting Senen loh. Dengan Mantap, baju mantap, ini mantap. murah meriah juga gitu. Jadi tapi aku enak kan, seneng kan tapi kan. iya, Ya walaupun kan? agak PR juga ya, agak Nyarinya gimana ya nyarinya, jadi kayak yang harus gitu Kayak nyarinya. ngubek-ngubek gitu Ngubek-ngubek, kan Kak. ya Bener-bener. ini thrifting juga dengan harga di bawah 100.000 Tuh, gitu. itulah enaknya thrifting kan. Iya kan, tapi harus mau Bener, harus mau bener. panas-panasan. Bener, harus niat Kak thrifting. Niat. Kalau nggak niat nggak dapet biasanya, bener-bener. Bener nggak dapat, tapi ya gitu sih, lumayan dapat kalau lagi dapat jackpotnya yang bagus dengan harga yang murah, Yang miring murah, ya memang itu. bener-bener. Jadi enak juga kan. Bener, Tuh. aku juga soalnya suka gitu. Oke, Tuh. nah kamu dengan kan kamu misalnya dengan usaha yang thrifting ini terus di online kan, nah kalau misalnya promo ini buat teman-teman di Temania, kalau misalnya pengen order atau pengen belanja sama kamu, produk di kamu tuh spesifiknya kamu dagang apa aja, thriftingnya apa aja, terus cara ordernya gimana? Oke, kalau yang tadi ya teman-teman ya, buat Instagram aku ada di Second Ambiar, teman-teman boleh cek. Dan juga kalau untuk produk spesifik, sebetulnya aku lebih ke barang-barang brandednya aja, sama ke barang-barang vintage sih Kak, kayak gitu. Dan kalau untuk katalognya bisa aku katalog ini sih sering posting di Instagram kayak gitu. Dan kalau misalkan udah sold, biasa aku hapus postingannya kayak gitu biar nggak numpuk juga kan di katalognya. Takutnya bingung kan ketika scroll katalog kayak gitu. Dan juga kalau mau order gampang sih, tinggal via DM atau WhatsApp, semua link tree-nya ada di bio linknya kayak gitu. Oke, terjamin dan nggak bakal tipu-tipu ya. Tipu-tipu kita nggak boleh kan nipu Kak. Dosa. nggak bakal tipu-tipu. Tapi sering nggak, kamu pernah nggak atau kena gitu? Aku kalau kena tipu hampir Kak, hampir itu sering kena tipu. Hampir ada aja lah yang bilang dari akun ini katanya aku menang lelang barang vintage. Aku pikir menang lelang apa, orang aku juga ikut live kagak, aku pikir gitu kan ya. Dan bahkan Kak, ini yang aneh juga, ada yang pernah ngaku jadi akunnya Second Ambiar Kak. Oke, pernah ngaku ya? Iya, pernah ngaku jadi akunnya Second Ambiar. Jadi dia pakai foto profilnya sama Second Ambiar, namanya sama Second Ambiar. Cuman yang membedakan itu tadi ya kan, kalau dia order lewat akun yang fake itu, dia nomor rekeningnya bukan atas nama pribadi aku. Kayak gitu. Dia biasanya ke OVO ataupun e-wallet lain-lain lah kayak gitu ya kan, yang memang
buat sekali pakai tuh biasanya biar nggak ketahuan lah nama penipunya siapa begitu. Makanya inilah pentingnya teman-teman buat yang nonton juga ya, smart buyer kayak gitu kan, buat ketika kita membeli sesuatu online kayak gitu kan, pastikan kalaupun memang mau beli ke satu toko, rekeningnya itu pastikan atas nama yang punya toko itu kayak gitu kan. Nah kalaupun emang dia masih ragu juga, ternyata bisa lewat Rekber kayak gitu kan, karena kan kalau lewat Rekber lebih aman tuh Kak, udah pasti nggak ketipu kan, barangnya Betul. pasti sampai kan, walaupun mungkin kadang nggak sesuai deskripsi tuh biasanya tuh ya kan, tuh bisa dikomplain lah kayak gitu. Betul Itu betul sih betul. paling. Itu ya berarti tips dan triknya supaya misalnya juga nggak takut kena tipu dan lain-lain gitu ya. Benar. Jangan sampai lah kena tipu lah kayak gitu, apalagi sekarang kan aduh makin banyak Kak penipuan itu Kak. Iya. Makin Dan banyak, agak Kak. bahaya juga Iya, ya. agak bahaya dan ekstrim Kak, cara-cara orang menipu di online shop tuh ekstrim serius. Artinya berarti kita juga harus lebih hati-hati, harus membedakan mana akun yang benar sama yang enggak Ya, juga, enggak gitu. bener. Berarti jangan lupa nih di second ambiar Mm-mm. fotonya nanti mungkin bisa ditampilin di sini, Ya, terus ya. juga nomor rekeningnya juga harus dipastiin Iya, itu gitu ya. bener. Nomor rekeningnya pokoknya second number sama pribadi aku lah kayak gitu. Oke, nama pribadi kamu Mm-mm. siapa lengkapnya? Faris Sajid Kutub. Weh. Namanya Faris Sajid Kutub. Kalau beda itu bukan berarti ya. Berarti kan? bukan, karena Berarti memang bukan. ternyata sudah ada akun yang coba. Buat duplikat ya. menduplikat, betul. Nah, pesan kamu nih buat temannya di luar sana untuk usaha thrifting atau untuk yang baru mau mulai thrifting gimana tuh? Kalau buat teman-teman ya yang mau mulai thrifting ataupun usaha thrifting ya kayak gitu, harapan aku sih sebetulnya buat usaha thriftingnya dulu ya kayak usaha thrifting ini harapannya bisa terus berkembang lah kayak gitu ya kan, dengan variasi-variasi yang lebih menarik lagi kayak gitu, dengan ya sebenarnya yang enak di dunia thrifting itu sesi tawar menawarnya sih kan ya, sebetulnya itu jangan sampai hilang lah kayak gitu. Aku pernah belanja tuh di salah satu pasar thrifting ya di Jakarta ya kayak gitu, tapi bukan pasar Senen kayak gitu. Aku coba negosiasi, dia nggak bisa, harganya tuh pokoknya net lah kayak gitu. Itu kalau bisa janganlah kayak gitu, karena itu sebenarnya menghilangkan seni thriftingnya. Karena bagi aku sebetulnya thrifting itu bukan cuman berjual beli aja, tapi ada seni ekonominya juga, tawar menawar di situ yang membuat kita pengen balik lagi thrifting kayak gitu. Jadi harapannya tetap kayak gitu. Dan kalau buat teman-teman yang mau mulai usaha thrifting, pastinya ya jangan hanya belajar soal brand aja, tapi juga teman-teman lebih tepatnya harus belajar soal fashion juga kayak gitu kan. At least teman-teman ngerti dulu kira-kira fashion yang cocok buat kalian itu seperti apa, yang enak dilihat kayak gitu kan. Jangan sampai teman-teman hanya ngambil, wah ini brand bagus nih, ini ambil, tapi ternyata di pasar nggak cocok kayak gitu kan. Karena asal ambil itu tadi kayak gitu. Itu sih paling kalau pesan aku buat teman-teman yang mau memulai usaha thrifting, jangan asal coba-coba boleh, cuman jangan asal coba-coba kayak gitu. Harus lebih hati-hati Harus gitu lebih ya. hati-hati, apalagi itu tadi Kak yang aku bilang, banyak yang mengatasnamakan thrifting tapi justru banyak barang-barangnya yang fake juga kayak gitu. Itu harus lebih detail lagi. Berarti memang sebetulnya dari si buyernya juga harus juga lebih smart dalam memilih produk atau barang-barang yang mau dibeli kan. Betul. Kita sebagai pembeli juga harus tahu nih. Tapi sebetulnya ya lebih baik udah deh yang biasa-biasa aja, nggak ada itunya aja apa. Brand-brandnya yang penting jadi cocok. cocok. Sebenarnya aku juga ini sih Kak, buat kalau fashion ini kan sifatnya subjektif ya buat aku kan. Jadi kan mungkin aku sukanya pakai ini, Kania juga mungkin kan sukanya beda kayak gitu kan buat ininya. Jadi buat teman-teman ini kalau emang mau beli barang ya sesuai dengan yang teman-teman butuhkan, bukan yang teman-teman inginkan kayak gitu. Atau Karena sesuai standar orang lain. iya, atau sesuai standar orang lain. Anak-anak skena tuh biasanya kan kaosnya kaos band ini nih, harus ini. Nah itu tuh ya kan jadinya nggak kepake, nanti cuma ngikutin tren doang ya, akhirnya trennya selesai barangnya nggak tahu kegunaannya apa kayak gitu kan. Itu sih paling. Ada yang ketawa kayaknya, mungkin ada yang anak-anak tersindir di skena belakang. kan sini. Atau nanti kamu diserang nggak tuh sama netizen? Waduh, nanti kalau diserang suruh konsultasi skena aja kalau. Oh gitu. Ya. Oke, Mas Faris terima kasih banyak ya. Siap, Nanti sama-sama, next Kak kita Nia. bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait Siap, isu-isu yang lain. Pokoknya siap. sehat-sehat. Amin. Itu tadi temannya di luar sana. Seru banget ngobrolin terkait thrifting yang memang sebetulnya rame banget ya Rame beberapa banget. bulan kemarin gitu. Dan semoga ini menjadi kayak
pengetahuan baru. Tadi juga ada tips dan trik juga dari Mas Faris gimana caranya kita memilih barang-barang yang memang itu sudah sesuai sama brandnya, vintage dan lain-lain, sebenarnya sesuai sama kebutuhan kita aja gitu, intinya kan gitu. Iya, betul. Oke Temannya di luar sana, saksikan terus Temannya setiap hari Sabtu jam 7 malam. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Saya Nia undur diri, sampai jumpa, dadah.